Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana SPDI sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Senin 18 Juli tahun 2022, insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Berikut video praktek pembelajaran saya. Mohon saran dan masukan demi perbaikan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan insya Allah selalu siap untuk menerima pembelajaran. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? KM? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan pemahaman oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba Ibu mau mendengar dulu jargon SMK. Siap? Siap. SMK? Bisa. 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 Pasti bisa. Kudu bisa. Oke, terima kasih. Ini kelasnya sudah disapu? Sudah. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Insya Allah pada pertemuan pertama untuk kelas 10 kita akan membahas materi meniti hidup dengan kemuliaan. Dan Ibu ucapkan selamat datang pada teman-teman yang sudah bergabung di kampus SMK Negeri 1 Cikarang Pusat. Semoga di SMK ini menjadi sebuah wadah wasilah kamu bisa menjadi pribadi yang bisa jauh lebih baik di masa depan. Coba ada yang masih ingat enggak pelajaran pendidikan agama Islam ketika di SMP yang kelas 3? Ada yang masih ingat materi apa ya? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti bahas apa? Apa? Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Ada materi apa lagi waktu SMP? Ya, zakat. Materi tentang membahas ketentuan zakat. Dari laki-lakinya ada yang masih ingat apa enggak? Oke? Kurban dan akikah. Kurban dan akikah. Terima kasih sudah masih ingat. Silakan diperhatikan PowerPoint-nya. Kompetensi dasar dari materi hari ini adalah tentang pengetahuan menganalisis Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 serta hadis tentang kontrol diri atau pengendalian diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Kompetensi keterampilan yang pertama membaca Quran
surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Yang kedua, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dengan lancar. Yang ketiga, keterampilannya adalah menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, membedakan mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Yang kedua, mengorganisasikan macam-macam husnuzon dan ukhuwah, mengatribusikan hikmah perilaku kontrol diri atau pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang keempat, mempraktikkan contoh-contoh perilaku kontrol diri atau pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah dan menerapkannya dalam kehidupan. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu membedakan apa itu mujahadah an-nafs, apa itu husnuzon, dan apa itu ukhuwah berdasarkan dalil Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mengorganisasikan macam-macam husnuzon itu apa saja, kemudian ukhuwah itu apa saja. Yang ketiga, mengatribusikan hikmah perilaku kontrol diri atau pengendalian diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang keempat, mempraktikkan contoh-contoh perilaku kontrol diri atau pengendalian diri, mujahadah an-nafs atau prasangka baik husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah dan menerapkannya dalam kehidupan. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai meniti hidup dengan kemuliaan melalui perilaku mujahadah an-nafs atau pengendalian diri, atau biasa kita mendengar dengan istilah kontrol diri. Yang kedua, husnuzon. Yang ketiga, ukhuwah. Penting kita memiliki sikap kontrol diri supaya menjadi pribadi yang senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh Allah. Kemudian penting juga kita memiliki perilaku yang selalu berprasangka baik kepada orang lain ataupun lingkungan, karena itu senantiasa menciptakan perasaan tenang pada diri kita. Dan sangat disarankan kita selalu menjalin ukhuwah. Penting menjalin persaudaraan, menjalin silaturahmi, mempunyai komunitas yang solid dalam lingkungan sekolah, apalagi di lingkungan kelas juga. Jadi jangan suka menyendiri, ya. Jadi sangat penting kita menjadi pribadi yang selalu senantiasa menjalin silaturahmi. Kemudian silakan diamati gambar yang Ibu sajikan. Ini ada gambar mengenai kondisi yang sama oleh orang yang berbeda dan mereaksi dengan cara yang berbeda. Dipahami? Ya, kondisinya sama-sama kehujanan, ya. Kemudian ini orangnya beda-beda. Dicermati, yang satu agak gondrong, yang tengah rambutnya hitam, yang ketiga ini berkacamata. Orang yang berbeda dengan situasi yang sama, tetapi mereaksi keadaan yang berbeda. Dipahami maksud Ibu? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, tapi Jadi, Bu, keadaan senang atau tidak itu, bagaimana orang itu sendiri untuk menghadapinya? oke. Jadi bagaimana kita mereaksi keadaan yang dihadapi dalam kehidupan itu? Apakah kita menganggapnya suatu kebaikan ataukah kita menganggap suatu keburukan? Itu kembali kepada cara berpikir kita dan cara kita menghadapi sebuah realita. Ya, yang maka dari itu penting adanya kontrol diri. Penting sekali memiliki pengendalian terhadap diri sendiri. Maka dilanjutkan, sekarang kita analisa Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 10.
mengenai husnuzon. Apa itu tadi pengertian husnuzon? Prasangka baik itu ada bermacam-macam. Yang kita bahas hari ini adalah husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua husnuzon terhadap diri sendiri, yang ketiga terhadap sesama manusia. Bagaimana berprasangka baik terhadap Allah adalah meyakini segala sesuatu yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Jadi tanamkan pada diri kita, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha baik Allah, maka yang ditetapkan takdirnya kepada manusia hakikatnya adalah untuk kebaikan terhadap manusia. Kemudian yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri. Bagaimana kira-kira berhusnuzon terhadap diri sendiri? Ada yang tahu? Bagaimana berhusnuzon terhadap diri sendiri, Ahmad? Berhusnuzon terhadap diri sendiri, tahu nggak? Optimis, betul. Ada lagi? Percaya diri. Ya, percaya diri itu melahirkan salah satunya perilaku atau sikap optimis. Jangan ada istilah insecure. Itu ciri orang yang tidak berhusnuzon terhadap diri sendiri. Berhusnuzon terhadap diri sendiri itu adalah meyakini Allah menciptakan kita dengan versi terbaiknya, ya kan? Iya. Maka dari itu percaya terhadap kemampuan diri kita. Jangan pernah membanding-bandingkan kapasitas diri kita dengan orang lain. Kita adalah terbaik versi Allah untuk kita. Ya, jangan ada istilah insecure. Itu menjelaskan keimanan seseorang. Berarti kapasitas imannya bagaimana? Ya, harus menjadi pribadi yang selalu optimis, percaya saya mampu, percaya saya bisa. Jangan mudah mengeluh, mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Terlebih mencapai cita-cita, seberapa besar perjuangan, berapa banyak pengorbanan yang kita lakukan, kita harus semangat dan pantang menyerah. Selanjutnya silakan diamati gambar yang ibu sajikan. Ada gambar terselip kecil-kecil, di situ ada 4. Buatlah pertanyaan terkait gambar tersebut dan korelasikan dengan bahasan materi mujahadah anak. Gambar yang pertama yang di atas tuh, gambarnya kayak gitu. Bisa disimpulkan gambar apa? Yang kedua gambar apa? Yang ketiga gambar apa? Yang keempat gambar apa yang di bawah? Ini gambar apa? Yang atas? Pencuri yang menangkap polisi. Yang bawah? Yang atas? Bu, itu kan ada gambar yang berantem. Ya. Apakah memaafkan kesalahan orang lain itu bentuk dari pengendalian diri? Memaafkan kesalahan orang lain itu bentuk pengendalian diri atau bukan? Ya atau tidak? Iya. Ya, merupakan salah satu bentuk pengendalian diri. Kita tinggal memilih memaafkan, mengikhlaskan, kita tenang, atau kita terus-terusan menjadikan itu sebuah permasalahan. Kita tenang atau tidak? Tidak. Yang ada kita gelisah. Ya. Jadi kembali kepada penyikapan kita untuk memutuskan. Kendalikan diri dengan versi terbaik kalian. Nah, untuk menganalisa perilaku apa saja yang mencerminkan pengendalian diri dalam kehidupan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Apa itu husnuzon, contoh perilakunya dalam kehidupan, bagaimana ukhuwah dalam kehidupan. Untuk itu kita bentuk kelompok diskusi. Jadi ibu akan bentuk 3 kelompok. Untuk barisan pertama jadi kelompok 1, barisan kedua jadi kelompok 2, dan barisan ketiga jadi kelompok 3. Sekarang silakan bangkunya disesuaikan untuk berdiskusi. Tetap di sini.
Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja LKPD untuk bahan diskusi yang akan nanti dipresentasikan. Kelompok 1 menganalisa perilaku yang mencerminkan pengendalian diri di lingkungan sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Untuk kelompok 2 menganalisa kegiatan perilaku husnuzon di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian untuk kelompok 3 menganalisa perilaku yang mencerminkan ukhuwah di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Silakan dikerjakan. Baik, diskusinya sudah selesai? Sudah. Selanjutnya Ibu persilakan kepada masing-masing kelompok memilih perwakilannya 2 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya 2 orang untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri. Pertama, bersabar, misalnya dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kita. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Yang kelima, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak merusak nikmat tersebut. Seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Oke, baik, itu jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok lain atau misalnya sanggahan. Oke, kelompok 3 mau bertanya atau mau menyanggah? Bagaimana menjadi pribadi yang pemaaf? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Harus berani melupakan kesalahan orang lain. Harus berani melupakan kesalahan orang lain. Aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, kalau perwakilannya silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perilaku yang mencerminkan sikap berprasangka baik. Yang pertama, memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau lainnya. Yang kedua, menerima dan menghargai pendapat orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Yang ketiga,
memberikan sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang terakhir, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Oke, baik, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, dari kelompok 1, apa pertanyaannya? Silakan berdiri. Mengapa turut serta dalam kegiatan sosial merupakan perilaku snuzon? Oke. Mengapa turut serta dalam kegiatan sosial merupakan perilaku snuzon? Silakan dijawab, siap. Jawabannya yaitu mungkin dengan adanya kegiatan tersebut bisa menghadirkan sisi positif bagi diri kita. Jadi tidak rebahan terus di rumah, tapi hidup bermasyarakat. Melatih diri untuk senantiasa berkontribusi dalam lingkungan sekitar. Oke, jawabannya bagus ya. Aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya melalui perwakilannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perilaku yang mencerminkan sikap persaudaraan. Yang pertama, menjenguk atau mendoakan atau membantu teman yang sakit atau terkena musibah. Kedua, mendamaikan teman yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya maupun agama. Keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun apapun kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kelima, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya orang lain. Ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, dari kelompok 2 apa pertanyaannya? Mengapa turut serta dalam kegiatan sosial merupakan perilaku husnuzon? Itu bukan pertanyaannya. Ya, dari kelompok 2. Bagaimana solusinya bagi seseorang yang sudah bergaul dan cenderung senang menyendiri? Kelihatan nggak? Ya. Bagaimana solusinya bagi seseorang yang sudah bergaul dan cenderung senang menyendiri? Belajar menerima diri sendiri, harus menerima diri apa adanya, jangan menendam. Kemudian bergaul dengan niat baik untuk menyambung silaturahmi. Berlatih cukup, kemudian jangan mudah tersinggung dan suka menolong teman. Oke, jawabannya cukup puas. Aplaus untuk kelompok 2. Alhamdulillah diskusi sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya Ibu minta masing-masing kelompok menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang kita pelajari hari ini. Coba Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Apa kesimpulannya? Ya. Mujahadah nafs atau pengenalan diri adalah upaya untuk tetap berada dalam setiap kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau menyimpulkan? Kelompok 2. Oke, silakan. Husnuzon adalah sifat di mana orang dipandang baik dan dia dipandang baik. Husnuzon adalah sifat di mana orang dipandang baik dan harus dipandang baik. Oke. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini melalui 3 perilaku yang menjadikan kita hidup mulia. Yang pertama adalah mujahadahan nafs atau pengendalian diri. Kenapa kita harus mengendalikan diri? Agar terhindar dari perilaku-perilaku negatif. Yang kedua, husnuzon itu apa? Berbaik sangka. Sangka. Ada 3 kategori dalam husnuzon. Apa saja? Husnuzon terhadap Allah. Yang kedua, husnuzon terhadap diri. Yang ketiga, husnuzon terhadap manusia. Nah, dari hasil diskusi tadi, coba Ibu mau minta penilaian kalian terhadap kelompok diskusi. Nah, ketika Ibu minta penilaian terhadap kelompok 1, maka kelompok 3 dan kelompok 2 memberikan
Contohnya gini, kalau menurut kamu kelompok 1 bagus, oleh kelompok 2 dan 3 lebih bagus, berarti perbandingan kelompok 2 dan 1 3. Kamu siapkan tepuk tangan terkeras untuk kelompok 1 kalau menurut kamu itu yang lebih bagus. Tapi kalau menurut kamu kurang, maka tepuk tangan sederhana saja. Dipahami? Oke. Silakan nilai diskusi kelompok 1 oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan bagaimana menilai kelompok 1 dan kelompok 2 terhadap kelompok 1 dan kelompok 3 terhadap kelompok 2. Oke, dari kelompok 1 dan 2 bagaimana menilai terhadap kelompok 3? Selanjutnya Ibu akan memberikan tes sebagai bentuk evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dikerjakan per orang. Kamu menganalisa, itu bentuknya esai dari gambar yang sudah Ibu siapkan. Anak besok yang siap apa aja, terus apa aja. Bebas. Besoknya kabarkan dulu. Tugasnya sudah selesai? Kan? Silakan bangkunya dirapikan kembali ke tempat semula. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai perilaku mujahadahana, husnuzon dan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas materi mengenai larangan perbuatan bebas dan perbuatan zina. Insya Allah kita nanti menganalisa apa saja perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan harus dijauhi oleh kita sebagai umat Islam. Baik, sebelum diakhiri pembelajaran ini, silakan Ketua Kelas untuk memimpin Bapak. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
selesai. Ucapkan